Syadian Ferani dengan NIM A1A223003, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Jambi. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Sejarah Australia Oceania oleh Ibu Lisa Rukmana MPD. Di sini saya akan mereview sebuah artikel ilmiah yang sangat relevan, yaitu dengan judul History of the Birth of the Commonwealth of Australia. Jadi untuk artikel yang pertama yaitu judulnya tentang History of the Birth of the Commonwealth of Australia. Penulisnya yaitu Anita dan Khairunisa Musahid, Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora, tahun publikasinya yaitu tahun 2020. Baik, langsung saja kita ke tujuan penelitiannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan proses historis yang mengantarkan 6 koloni Inggris di Australia menuju pembentukan Commonwealth of Australia pada 1 Januari 1901. Nah, penulis menguraikan perkembangan kolonialisasi Inggris, dinamika politik internal antar koloni, serta faktor eksternal yang mendorong terbentuknya federasi. Tujuan lainnya yaitu memberikan pemahaman mengenai bagaimana keputusan politik, perdebatan konstitusional, serta gerakan rakyat berkontribusi terhadap lahirnya identitas nasional Australia modern. Baik, kita lanjut ke yang kedua yaitu teori dan kajian pustaka. Kajian pustaka yang digunakan penulis menempatkan kolonialisme Inggris sebagai fondasi utama pembentukan struktur sosial dan politik Australia. Penulis mengandalkan sumber sejarah klasik seperti Clarke dan Siboro, serta penelitian kontemporer seperti Evans, Wright, Foster, dan Williams untuk menegaskan dampak kolonialisasi terhadap ketimpangan sosial, perkembangan identitas, dan dinamika politik antar koloni. Kita lanjut yang ketiga yaitu metodologi yang digunakan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini berfokus pada analisis dokumen sejarah, literatur ilmiah, dan referensi akademik yang relevan. Pendekatan ini tepat untuk penelitian historis karena mampu menafsirkan data secara mendalam serta menekankan hubungan sebab akibat dalam proses federasi. Untuk yang keempat ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian adalah proses historis pembentukan Commonwealth of Australia yang meliputi kebijakan kolonial Inggris, dinamika antar koloni, tokoh-tokoh kunci seperti Henry Parkhurst dan Edmund Barton, serta peran masyarakat dalam referendum 1898 dan 1899. Fokus subjek juga meliputi aktor institusional seperti parlemen, konvensi federal, dan organisasi Australia Native Association. Baiklah, kita lanjut ke metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan analisis dokumen sejarah melalui penulisan sumber pustaka. Penulis melakukan pembacaan kritis terhadap arsip sejarah, undang-undang kolonial, catatan konvensi federal, serta literatur akademik. Metode ini menekankan interpretasi naratif dan analisis kontekstual untuk menghubungkan berbagai faktor yang berperan dalam pembentukan federasi Australia. Jadi, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Commonwealth of Australia merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan kolonial Inggris, tekanan ekonomi, kebutuhan pertahanan, perbedaan regulasi antar koloni, serta bangkitnya nasionalisme. Penulis menemukan bahwa kolonialisasi menciptakan ketidaksatuan administratif yang menimbulkan masalah perdagangan, imigrasi, dan pelayanan publik sehingga memerlukan sistem federal. Tokoh seperti Henry Parkhurst memainkan
dan negara lokal. Penulis juga mengidentifikasi berbagai partai politik yang mencerminkan keberagaman kepentingan masyarakat Australia. Namun, dari perspektif akademik, artikel ini memiliki beberapa kelemahan signifikan. Yang pertama, tidak ada kerangka teoritis yang jelas sehingga analisis cenderung deskriptif tanpa kedalaman konseptual. Yang kedua, metodologi penelitian tidak dijelaskan secara eksplisit, membuat validitas dan reliabilitas temuan sulit untuk dievaluasi. Yang ketiga, kajian pustaka sangat terbatas dengan hanya 2 referensi utama yang cukup lama, yaitu Crawford 1971 dan Siboro 1989. Yang keempat, hubungan kausal antara fenomena migrasi dengan perubahan sistem politik tidak dianalisis secara sistematis dan mendalam. Jadi, kesimpulannya, meskipun artikel ini informatif untuk pembaca umum yang ingin memahami sejarah migrasi Australia, namun dari standar penelitian akademik masih memerlukan perbaikan substansial, terutama dalam hal landasan teoritis, metodologi, dan analisis kritis yang lebih tajam. Baiklah, terima kasih telah menyimak video review artikel saya. Semoga review ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.